Tahukah kamu bahwa setiap tanggal 2 Desember diperingati sebagai Hari Penghapusan Perbudakan Internasional? Peringatan ini berkenaan dengan konvensi penindasan terhadap orang-orang yang diperdagangkan dan eksploitasi terhadap orang lain dalam resolusi Majelis Umum PBB nomor 317 pada tanggal 2 Desember 1949. Fokus peringatan ini ditujukan untuk memberantas bentuk perbudakan kontemporer seperti perdagangan manusia, eksploitasi seksual, transplantasi tubuh, dan pekerja anak. Hal ini merupakan bagian dari tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Mirisnya, yang paling banyak menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang adalah perempuan dan anak-anak. Sekitar 100.000 perempuan dan anak Indonesia diperdagangkan tiap tahunnya. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan tindak pidana perdagangan orang? Modusnya apa saja? Upaya penegakan hukumnya sudah ada belum ya? Apakah ada tips untuk terhindar dari jebakan TPPO? Mari kita bahas bersama saya, Bribtu Ayu Tri Hermawati dari Unit PPA Satreskrim Polresta Tangerang. Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO adalah bentuk kejahatan mengeksploitasi manusia untuk mendapatkan keuntungan bagi orang yang mempunyai kekuasaan atas orang yang diperdagangkan. Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. TPPO meliputi tindak pidana perdagangan orang maupun penyelundupan orang dari yang masih bayi, anak-anak hingga dewasa, baik perempuan maupun laki-laki juga tidak luput menjadi korban TPPO. Kurang lebih 40 juta orang di dunia menjadi korban TPPO pada tahun 2020 karena kasus TPPO di Indonesia kian meningkat pada tahun pertama pandemi COVID-19. 1 dari 4 orang korban TPPO adalah anak. Sekitar 80% korban TPPO anak-anak dieksploitasi secara seksual. Bentuk-bentuk TPPO yang umumnya terjadi yaitu eksploitasi seksual seperti prostitusi, eksploitasi fisik seperti perbudakan, kerja paksa, sampai eksploitasi atau transplantasi organ tubuh. Para pelaku sindikat TPPO biasanya melancarkan aksinya dengan banyak modus, yaitu melakukan ancaman kekerasan, penculikan bayi, anak hingga remaja, melakukan rekrutmen pekerja migran di luar negeri, melakukan penipuan melalui teman dan keluarga, melakukan perkenalan bisa dari orang-orang terdekat korban ataupun melalui media sosial. Lalu, apakah sudah ada upaya penegakan hukumnya? Sejak tanggal 5 Juni 2023, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI resmi membentuk Satuan Tugas atau Satgas TPPO di bawah koordinasi Barreskrim Polri. Satgas TPPO ini dibentuk oleh Kapolri bertujuan agar setiap anggota di wilayahnya dapat mengungkap kasus perdagangan orang untuk memberantas kasus TPPO yang semakin tinggi kasusnya di Indonesia. Sejak terbentuknya Satgas TPPO pada tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023, Polri telah mengungkap kasus TPPO sebanyak 829 tersangka ditangkap dan telah menyelamatkan 2.149 korban. Mayoritas kasus TPPO yang terungkap yaitu pekerja imigran, perbudakan, eksploitasi seksual, hingga anak buah kapal. Kemudian, apakah ada dan bagaimana caranya supaya kita terhindar dari jebakan para pelaku sindikat perdagangan orang? Berikut beberapa tipsnya. Waspada pada tawaran pekerjaan gaji tinggi dengan syarat mudah, baca dengan seksama kontrak kerja sebelum ditandatangani, meminta pertimbangan dari orang lain yang berpengalaman, cek dan cross-check profil perusahaan tempat bekerja, dan tidak mudah percaya dengan lowongan kerja yang disebarkan melalui akun pribadi. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, maka semakin banyaknya modus dan cara baru bermunculan yang dilakukan oleh para pelaku sindikat TPPO sehingga membuat semakin kompleksnya kasus TPPO yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan kasus TPPO harus menjadi fokus dan urgensi bersama, tidak hanya bagi pemerintah dan para penegak hukum, tetapi juga bagi masyarakat, terutama para generasi muda supaya lebih waspada. Apabila Anda melihat atau mengetahui informasi tentang adanya perdagangan orang di lingkungan tempat tinggal Anda, jangan ragu untuk segera laporkan ke kantor kepolisian terdekat ya, atau telepon 110. Mari kita cegah TPPO dengan lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Saya Bribtu Ayu Tri Hermawati, salam presisi.